kehidupan berbangsa. Landasan Al-Quran Surat Yunus sudah baru dimulai. Om yang memateri omnya. Pasangin. Om pasangin. Coba cek dulu. Kalau tadi itu benar suaranya dapat. Coba cek lagi. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kadawan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Fil Wadi, yakni Abina Kiai Haji Muhammad Bazri, yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami hormati Kadawan Dewan Juri dan Dewan Hakim serta para hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Muhammad Hashim Kamali, seorang sarjana Islam Afghanistan sekaligus mantan profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia, di dalam bukunya yang berjudul The Middle Path of Moderation in Islam, di Quranic Principle of Wasatiyah menyatakan bahwa religious moderation is the important key in our religious life to maintain a balance where every member of society must be willing to respect each other. Moderasi beragama adalah kunci penting dalam kehidupan beragama agar anggota masyarakat mau saling menghargai. Namun hadirin, jika sikap ini tidak mau diimplementasikan, maka potret agama yang harmonis akan semakin terkikis. Potret agama yang harmonis akan menjadi teroris yang sangat sadis. Potret agama
muslimat yang membuat bangsa Indonesia hancur berantakan. Maka dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa sebagai rujukan Al-Quran Surah Yunus ayat 99 sampai 100 sebagai berikut. Walau Hadirin, hamzah pada kalimat afa'alta adalah istifham takriri, bertanya dan menetapkan bahwa perkara iman adalah hak Allah, sehingga manusia mustahil menyalahi kehendak Allah. Imam Al-Baydawi dalam tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil juz 11 halaman 117 menjelaskan bahwa يمكن تحسينه بالإكراه عليه فضلا عن العبد والتأويل. Tidaklah mungkin memperoleh iman dengan paksaan, apalagi dengan hasutan dan provokasi. Selanjutnya, Abu Bakar Al-Jazair dalam tafsir Aisarut Tafasir di Kalamil Aliyil Qadir jilid 2 halaman 511 menjelaskan bahwa apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin ai inna hadza laisa laka wala
al-fatabi. Bukan tugas dan hak Nabi Muhammad perihal keimanan seseorang. Demikianlah yang ditegaskan oleh Al-Quran. Tapi akhir-akhir ini justru jadi pemantik perpecahan. Jadi orang perseteruan. Jadi alasan untuk saling mengkafirkan. Karena itulah moderasi beragama penting diimplementasikan melalui prinsip at-tawazun, keseimbangan, I'tidal, keadilan, al-qasamu, toleransi, at-tawazun, jalan tengah. Maka jelas tentang keimanan adalah hak Allah. Inilah yang dipertegas oleh Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Hadirin, hal ini juga dipertegas oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56. innaka la tahdi man ahbabtuka walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia hendaki, dan Ia lebih mengetahui kepada orang-orang yang mau menerima petunjuk. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang berbahagia, namun perlu kita ketahui bersama bahwa implementasi moderasi beragama di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari maraknya radikalisme, Jelasnya ekstremisme dan sebanyak terorisme, berkembangnya ideologi yang merongrong Pancasila, aksi penegakan khilafah yang ingin mengganti konstitusi negara, bahkan mirisnya umat seagama saling mencela, merasa paham agamanya paling benar, cara beribadahnya paling benar, sehingga muncul pertanyaan besar, mengapa kita saling membid'ahkan padahal agamanya sama, kitab sucinya juga sama. Lalu apa jawabannya? Jawabannya, karena kelompok radikal memahami teks agama secara parsial, sedangkan kelompok lainnya memahami teks agama secara kontekstual. Pada kondisi inilah, maka sikap wasatiyah atau moderasi beragama penting mengubah wajah Islam yang disebut sebagai Islam yang fanatik Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang nyaman, Islam yang damai, Islam yang tentram, serta menjadi rahmatan lil alamin. Betul hadirin? Hadirin, lantas bagaimana cara kita mengimplementasikan moderasi beragama dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. لم يقاتلوكم
halaman 1010 menjelaskan bahwa la yanhaqullahu 'anil birri wasilah wal mukafati bil ma'ruf wal qista lil musyrikin min aqaribikum wa ghairihim. Maksudnya Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang berbeda agama. Rasulullah selalu mencontohkan berbuat baik meskipun kepada orang yang berbeda agama, sehingga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aza zimmiyan faqad azani wa man azani faqad azallah." Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi atau non-muslim, maka sungguh ia telah menyakitiku, dan barang siapa yang telah menyakitiku, maka sungguh ia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hal ini telah dicontohkan oleh Allah kepada orang Yahudi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan makan laki-laki Yahudi yang buta, yang kerjanya setiap hari mencaci maki Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, lalu peran ini digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar menyuapkan makanan kepada mulut laki-laki tersebut, lalu laki-laki Yahudi itu pun memuntahkan makanannya seraya berkata, "Pasti ini bukanlah orang yang biasanya memberikan aku makanan, karena orang yang biasanya memberikan aku makanan adalah orang yang penuh kelembutan dan kasih sayang." Lalu Abu Bakar menjawab, "Memang benar, bukan aku yang biasanya memberikan engkau makanan, karena orang yang biasanya memberikan engkau makanan telah meninggal dunia, dan beliau bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mendengar nama Muhammad, bergetarlah hati laki-laki buta tersebut. Menangis dia sejadi-jadinya seraya berkata, "Setiap hari aku menghina yang bernama Muhammad. Setiap hari aku mencaci maki Muhammad. Tapi setiap hari pula ia selalu memberikan aku makanan dengan cinta dan kasih sayang. Sungguh indah akhlak Muhammad. Wahai Tuhan, tolong tuntun dan izinkan saya memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Hadirin, sebagai kesimpulan syarahan kami, moderasi beragama harus diimplementasikan untuk memajukan Indonesia. Pemanut agama yang moderat adalah yang bertoleransi dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai, saling mencaci, saling bertoleransi. bukan saling intoleransi. Jika Indonesia harmoni, insya Allah diberkahi ilahi Rabbi. Sekian syarahan kami. Membeli kopi di toko baju. Jangan lupa membeli terasi. Jika Indonesia ingin maju, Mari kita tanamkan sifat toleransi. Sebelum kami menutup syarahan ini, izinkanlah kami menyampaikan senandung pantun. Ketenur membeli air, gadis cantik memakai
marilah kita dengarkan komentar yang akan disampaikan oleh kedua dewan juri kepada Nadi Maksimal. Cek. Wow, beri tepuk tangan yang meriah. Makin malam makin panas, makin malam makin seru. Apa komentarnya? Nggak tahu, nggak ada yang dikomentarin. Bagus. Part yang paling menjadi nilai plus ketika tadi pemateri yang tengah menjelaskan atau mengutarakan kita, kemudian dilanjutkan dengan lantunan selawat. Nah, itu yang paling luar biasa. Ya, kita masih tidak bisa berkomentar apa-apa. Hari ini Dewan Juri dibuat pusing karena habis diajak-ajak dari peserta pertama sampai peserta ini, dan pada kesempatan ini ada poin plus dari tilawah ya. Kalaupun masih ada yang tanapus juga, berapa kali tanapus saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari beberapa ayat yang dibaca, termasuk juga dari Ibham Syafawi yang diperhatikan. Jangan sampai nanti merusak tajwid dan fasahatnya. Dari lagunya saya perhatikan dari mulai bayat dijawab langsung ke jawab langsung ke nahawan, jawab nahawan, ditutup dengan lagu hijaz dari mulai asri, kaf dan kur sempurna. Untuk itu saya menjadi bingung untuk penilaian ini. Artinya kalian semua peserta amazing. Terima kasih. Atas nama Surya Abdul Khair.